Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jundi Al-Kais, semester 5, mahasiswa studi Al-Hikmah di Mampang, Jakarta Selatan. Dalam video kali ini saya akan membawakan materi tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadinya wabah COVID-19 atau yang kita kenal sebagai Corona yang berasal dari Wuhan. Sebenarnya apa sih penjelasan dari COVID itu sendiri? COVID itu corona, CO-nya corona, V-nya virus, D-nya artinya disease atau pandemi, wabah. Materi ini saya sarikan dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 14 tahun 2020 yang baru 2 mingguan lalu dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Kenapa Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan himbauan ini? Yang pertama adalah karena virus corona Wuhan ini sudah menyebar ke berbagai negara termasuk di Indonesia. Virus corona ini sudah merambah di 199 negara termasuk di Indonesia sebagaimana dilansir oleh WHO, World Health Organization. Kemudian WHO menetapkan Corona Wuhan ini sebagai pandemi yang mewabah. Pandemi sendiri bisa kita tahu adalah sebuah wabah yang menginfeksi beberapa orang, bukan hanya beberapa sih, tapi udah mencapai ratus ribuan orang dari berbagai negara termasuk di Indonesia. Sampai saat ini sudah ada 915 kasus yang terkonfirmasi dengan kematian mencapai 21.031 orang. Di Indonesia sendiri yang masyarakatnya mayoritas muslim membuat Majelis Ulama Indonesia sebagai kumpulan para ulama dari berbagai ormas dan juga berbagai mazhab mengeluarkan fatwa terutamanya tentang bagaimana penyelenggaraan ibadah dilakukan oleh umat Islam itu sendiri. Karena kita tahu bahwa umat Islam melakukan ibadahnya beberapa di antaranya yang wajib, yaitu seperti sholat dengan cara berjamaah atau berkumpul dalam sebuah ruangan masjid atau mushola. Kemudian apa saja pokok-pokok fatwa ini dalam pokok-pokok himbauan dalam fatwa ini? Yang pertama adalah orang sehat dalam lingkungan merah atau yang ditetapkan pemerintah sebagai telah tersebarnya virus corona. Kemudian orang sehat dalam lingkungan kuning atau lingkungan yang rawan, hendaknya dia melakukan ibadah di masjid dengan ikhtiar dan tawakal secara maksimal. Yang kemudian orang sakit di lingkungan kuning atau orang sakit dalam lingkungan yang bisa dikatakan ya mulai terpapar cuman belum separah lingkungan merah, atau mungkin juga orang sakit sebenarnya dalam satu hukum yang sama atau himbauan yang sama. Kemudian ada juga pokok himbauan tentang orang sehat di lingkungan hijau atau ibadah, yaitu dia tetap beribadah di masjid. Lalu penjelasannya adalah ketika orang sehat di lingkungan yang berbahaya atau di lingkungan zona merah yang ditetapkan oleh pemerintah, jika dia memang yakin sehat atau belum ada gejala yang menyatakan terpapar COVID-19 sebagaimana disebutkan dalam beberapa penjelasan oleh pemerintah, maka hendaknya umat Islam tidak menyelenggarakan sholat Jumat di kawasan tersebut sampai keadaan menjadi normal kembali, dan wajib menggantikannya dengan sholat berjamaah di rumah. Yang kemudian tentunya ketika tidak sholat Jumat di masjid, maka ia hendak menggantikannya dengan sholat zuhur di tempat masing-masing. Tidak hanya sholat Jumat sebenarnya, ketika
sudah dalam zona merah, maka seorang muslim itu dalam fatwa ini maka tidak boleh melakukan aktivitasnya di luar rumah. Terlebih dia melakukan ibadah di masjid dengan cara yaitu berjamaah. Itu kan sebenarnya sebuah tempat tertutup yang di situ banyak terjadi interaksi. Nah, ini dari fatwa Majelis Ulama Indonesia diimbau tidak boleh menyelenggarakan aktivitas ibadah itu karena diyakini dapat menyebarkan COVID-19 tanpa diketahui. Kemudian ketika dia saja tidak boleh sholat di masjid berjamaah, maka hendaknya dia tidak melakukan pekerjaan atau melakukan aktivitas lain selain ibadah di luar rumah, karena ibadah saja dihimbau oleh pemerintah tidak boleh di luar rumah, tidak boleh di masjid, tidak boleh yang sebagaimana aturannya di masjid dan berjamaah, tapi hendaknya menggantinya dengan sholat di rumah. Yang kemudian yang kedua adalah ketika orang sakit di lingkungan yang belum jelas telah tersebar virus atau belum. Pada dasarnya orang yang telah terpapar virus corona wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Makanya tadi saya sebut sebagai bahwa ketika orang sakit itu pada dasarnya sama. Ketika dia memiliki gejala sebagai batuk atau pilek, maka dia tidak keluar rumah karena bukan dia takut terpapar virus, tapi lebih kepada dia menjaga diri untuk tidak menularkan virus yang kemungkinan terjadi pada dirinya kepada orang lain gitu. Maka seperti halnya tadi, sholat Jumat dapat diganti dengan sholat zuhur karena sholat Jumat merupakan ibadah wajib yang melibatkan banyak orang sehingga berpeluang terjadi penularan virus secara massal. Kemudian baginya haram melakukan aktivitas ibadah sunnah yang membuka peluang terjadi penularan seperti sholat 5 waktu, sholat tarawih, dan juga sholat id di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan takbir akbar. Kemudian pokok himbauan yang lain dalam fatwa ini adalah ketika orang sehat di lingkungan yang tidak jelas kabarnya, ketika yang mungkin masih rendah atau masih dalam zona kuning lah ya, maka disebutkan dalam fatwa ini adalah ibadah tetap ia lakukan di masjid ketika masjidnya tetap melaksanakan ibadah berjamaah, karena emang seharusnya walaupun di zona merah juga ibadah masjid tetap dibuka, tidak ditutup gitu loh. Ketika ada orang ibadah di masjid dengan ini zona kuning ya, ibadah di masjid dengan ikhtiar dan tawakal maksimal, ia tetap menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa dan wajib menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19, seperti tidak kontak fisik langsung, seperti bersalaman, berpelukan, atau mungkin bagi orang yang lebih muda cium tangan kepada orang yang lebih tua. Kemudian dia hendaknya membawa sajadah sendiri dan sering membasuh tangan dengan sabun. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian